Korban banjir bandang di Perum Kriya Rawasari, Permai, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang masih kekurangan air bersih. Kasus pencurian barier besi atau barikade milik Dinas Perhubungan Solo mulai ditelusuri pihak kepolisian melalui rekaman CCTV. Setelah vakum 2 tahun akibat pandemi COVID-19, pada bulan Januari 2023, Festival Budaya Grebek Sudiro Solo akan kembali digelar. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amda Soraya. Saat ini Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Ramai menjadi perbincangan masyarakat mengenai kabar pelaksanaan pemilu sistem proporsional terbuka dan tertutup jelang pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Hal ini mencuat usai beberapa politisi mengusulkan adanya pemilu sistem proporsional tertutup untuk menghemat anggaran. 8 elit partai politik pun melakukan pertemuan dan sepakat menolak adanya sistem proporsional tertutup tersebut. Kabar terkait pelaksanaan pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup muncul setelah ada usulan dari sejumlah politisi. Sejak tahun 2004, pelaksanaan pemilu di Indonesia sudah menggunakan sistem proporsional terbuka. Namun belakangan muncul usulan pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup dalam rangka untuk menghemat biaya. Meski demikian, banyak parpol yang menolak usulan pemilu sistem proporsional tertutup tersebut. Sebanyak 8 parpol peserta pemilu 2024 melakukan pertemuan dan sudah menyatakan penolakan secara tegas usulan pemilu sistem proporsional tertutup. 8 parpol tersebut diantaranya adalah Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto mengatakan, pertemuan tersebut menegaskan bahwa 8 partai memiliki sikap bersama, yakni mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka. Menurutnya, wacana sistem proporsional tertutup tersebut merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Sistem proporsional terbuka menurutnya sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada Desember 2008 dan sudah digunakan dalam 3 kali pemilu. Oleh karena itu, pihaknya menilai gugatan atas jurisprudensi putusan MK akan menjadi presiden buruk di bidang hukum. 8 partai politik ini juga meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menjalankan tahapan pemilu yang sudah disepakati bersama dan menjaga netralitas sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam menilai sistem pemilu dengan proporsional tertutup nantinya dapat menguntungkan para politik tertentu, namun juga dapat mengancam sejumlah partai politik lain. Dan hingga saat ini dari 8 fraksi di DPR sejauh ini hanya PDIP yang setuju dengan wacana sistem proporsional tertutup tersebut. Tim Lingkar TV melaporkan. Melihat isu politik yang saat ini ramai menjadi perbincangan di masyarakat, kita akan membahasnya dalam dialog secara virtual dengan Bapak Ahmad Romdon selaku pengamat politik. Ya, selamat sore Pak Romdon. Selamat sore Mbak, kabar baik. Selamat sore Pak. Selamat sore, kabar baik. Siap. Baik Pak Romdon, ini mengenai isu pemilu proporsional tertutup ini, sebagai pengamat politik bagaimana Pak menilai sistem ini Pak? Ya, yang jelas ini kan jadi momen krusial karena akhir tahun 2022 kita sedang memasuki sebuah tahapan dari rangkaian pemilu di tahun 2024. Dan salah satu yang kemudian mengejutkan adalah pengajuan judicial review oleh beberapa pihak terkait dengan mekanisme pemilihan. Apakah tertutup atau terbuka? Tapi sebenarnya kalau mau dilacak, sampai sejauh ini, undang-undang maupun tahapan pemilu masih menetapkan proporsional terbuka. Dan sepertinya ini menjadi sebuah diskusi yang hangat, karena kemudian ada beberapa pihak yang menginginkan MK memutuskan ulang putusan yang telah ditetapkan di tahun 2008 untuk merubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Tapi seperti yang berita yang tadi kita lihat, ada banyak partai yang kemudian menyepakati bahwa kita akan tetap menggunakan proporsional terbuka. Jadi lagi-lagi ini bagian dari dinamika politik terkait dengan agenda politik di tahun 2024. Gitu Mbak.
Oke Pak, ini apakah benar akan menguntungkan salah satu partai atau malah merugikan partai yang lainnya dengan adanya sistem tertutup ini Pak? Sebenarnya perdebatan terbuka tertutup tentu tidak bisa dimaknai dengan menguntungkan satu partai atau merugikan partai lain. Tapi yang jelas kemudian di sistem mekanisme proporsional tertutup menjadi sebuah, kalau mau belajar dalam proses politik di Indonesia, ya banyak dan panjang digunakan di pemilu di Orde Baru. Kalaupun kemudian di Orde Reformasi di 20 tahun terakhir, setidaknya kita menggunakan hanya di tahun pemilu 99. Selepas itu di tahun 2004 hingga 2019 dan rencananya di tahun 2024 kita menggunakan mekanisme pemilihan proporsional terbuka. Jadi kata kuncinya menurut saya pribadi bukan tentang menguntungkan atau merugikan, tapi lebih pada apakah kemudian sistem politik kita dan pengguna hak politik kita memilih menggunakan tertutup atau terbuka. Jadi kalau misalnya harus dikatakan merugikan atau menguntungkan, maknanya bukan ke partai kalau saya, tapi lebih pada kita sebagai konstituen atau orang-orang yang menggunakan hak politik untuk menggunakan hak politiknya pada 14 Februari tahun 2024. Jadi itu yang paling krusial. Dan kalau mau dibaca, kalaupun kemudian dimaknai apakah menguntungkan dan merugikan, bagi kita yang menggunakan hak politik tentu terbuka jauh lebih menguntungkan. Kenapa? Karena kemudian kita bisa tahu sekaligus bisa menetapkan pilihan-pilihan politik kita pada figur seseorang. Sedangkan di mekanisme tertutup, yang kemudian kita bisa gunakan hak pilih hanya menggunakan hak pilih pada partai politik. Dan tentu ini menjadi persoalan. Jadi dua-duanya sebenarnya mengandung kelebihan dan kelebihan. Mengandung kelebihan dan kekurangan. Dan lagi-lagi MK sedang mendiskusikan ini. Dan minggu depan setahu saya, kalau mau dilihat jadwal, mereka akan memutuskan tahapan sidang sekaligus mungkin penetapan apakah akan menggunakan tertutup atau terbuka. Jadi kita mesti bersama-sama menunggu putusan MK, sekaligus meletakkan pijakan hukum pada kerangka MK yang akan menyandarkannya pada konstitusi. Jadi kita masih harus bersabar untuk melihat apakah putusannya menjadi tertutup atau tetap terbuka. Gitu, Mbak. Oke, baik. Pak Romdo ini sebagai pengamat politik, Pak. Apakah Anda setuju dengan statement kalau sistem pemilu tertutup ini diterapkan nantinya akan terjadi kemunduran demokrasi? Tentu maknanya bisa diartikan mundur dalam artian begini. Dalam artian kemudian konstituen atau demokrasi kita kemudian tidak lagi akuntabel karena kemudian kita tidak bisa menggunakan hak pilih dengan menetapkan calon legislatif yang kita pilih. Karena jadi gambaran mudahnya adalah ketika di kartu suara tertutup, maka kita akan hanya bisa memilih partai politik, gambar partai politik. Yang kemudian mekanisme penetapan siapa yang akan menjadi calon legislatifnya berdasarkan nomor urut itu akan ditetapkan oleh partai politik. Yang membedakan adalah di proporsional terbuka dengan partai politik dan komposisi daftar caleg, kita punya kesempatan untuk memilih sekaligus menetapkan suara terbanyak. Jadi kalau kemudian dimaknai mundur, sebenarnya tidak benar 100%, karena kemudian makna ia meletakkan fungsi partai politik jauh lebih dominan. Tapi yang membedakan adalah di tertutup atau di terbuka ada banyak evaluasi, ada banyak kritik, dan kritik ini berkaitan dengan praktik demokrasi kita di tahun 2004, 2009, sampai kemudian terakhir 2019, dan kita akan menetapkan di tahun 2024. Jadi lagi-lagi ini bisa kita lihat sebagai sebuah kontestasi demokrasi. Apakah kemudian kita akan memilih partai politik di pemilu dari tahun 2024, atau kemudian kita bisa menetapkan calon legislatif kita dalam yang ditampilkan di kartu suara di Februari tahun 2024. Lagi-lagi, ini pilihan-pilihan yang akan kemudian ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi bahwa kemudian tadi di berita sudah disampaikan bahwa sebagian besar partai politik memilih terbuka, saya pikir sepertinya arahnya akan menjadi terbuka dan ruang-ruang demokrasi kita akan kejaga. Bahwa di ruang-ruang mekanisme proporsional terbuka ada banyak kekurangan, itu yang harus dibenahi. Itu harus menjadi PR kita bersama-sama ke depan. Baik, oke Pak Romdon, ini sebenarnya
konsep pemilu tertutup ini apakah ada korelasinya dengan penghematan anggaran pemilu, Pak? Ya, salah satu dalih atau argumen kenapa harus judicial review di MK terkait dengan merubah dari terbuka menjadi tertutup, salah satunya adalah efisiensi. Jadi sebenarnya teknis ini implikasinya di teknis di lapangan. Anda bisa bayangkan menghitung kartu suara dengan jumlah yang lebih besar, menghitung calon legislatif dari satu nama ke nama yang lain, direkap dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional, tentu membutuhkan waktu. Dan dia otomatis waktu dan alokasi itu berimplikasi pada anggaran. Dan tentu itu membedakan dengan tertutup yang kemudian kalkulasinya jauh lebih cepat, dan kemudian rekapitulasinya juga lebih cepat. Tentu implikasinya di situ. Tapi lagi-lagi, dari penghematan anggaran sebenarnya sudah diargumentasikan dengan pemilihan demokrasi yang serentak, pemilu serentak di Februari 2024. Itu juga salah satu alasannya menghemat anggaran antara legislatif dan pilpres akan dilaksanakan bersamaan. Itu menjadi salah satu argumentasi kenapa kemudian kita melaksanakan serentak. Salah satunya adalah menghemat anggaran. Jadi kalau kemudian secara tertutup apakah menghemat? Iya, secara teknis. Tapi bahwa kemudian argumen penghematan anggaran itu sudah ditetapkan ketika kita menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan kita akan menggunakan pemilu serentak di Februari tahun 2024. Jadi ya lagi-lagi ini lagi dipertimbangkan dan lagi didiskusikan bersama-sama. Gitu, Mbak. Oke, ini melihat pertemuan 8 elit politik kemarin, Pak. Bagaimana menurut Anda? Apakah nantinya ada potensi kelanjutan pertemuan-pertemuan selanjutnya? Saya pikir pertemuan elit politik di Jakarta hendak memastikan bahwa orientasi pemilu ke depan sepertinya salah satu pertimbangannya adalah mekanisme tahapan. Sekarang tahapan pemilu yang di kick off Juni tahun 2022 sudah berjalan, dan sebagian besar partai politik kemudian menetapkan komitmen pada mekanisme proporsional terbuka. Dan lagi-lagi, ini akan menjadi catatan bagi MK yang akan memutuskannya di minggu depan. Dan artinya, secara spesifik saya termasuk orang yang mungkin punya keyakinan orientasi kebijakan MK kemungkinan masih akan proporsional terbuka, mengingat tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Artinya, kalaupun ada wacana atau diskursus atau kemudian menjadi putusan MK menjadi tertutup, kemungkinan dia tidak akan diberlakukan pada pemilu tahun 2024, tapi akan menjadi catatan bagi pemilu di periode berikutnya. Jadi, apakah kemudian akan ada pertemuan lagi? Saya tidak terlalu yakin karena putusan MK akan segera dirilis. Kalaupun ada pertemuan kelanjutan, kemungkinan akan pembahasan tentang koalisi atau reshuffle dan seterusnya. Jadi, ini mungkin isu yang mungkin tidak terlalu koheren untuk didiskusikan dalam skema jangka panjang, gitu, Mbak. Oke, baik, kita tentunya masih akan tetap menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi ya, Pak. Dan maupun hasilnya nanti kita doakan semoga pemilu 2024 digelar dengan lancar dan baik untuk masyarakat, partai politik, dan tentunya untuk negara. Baik, terima kasih Pak Romdan atas waktunya sudah mau bergabung bersama Lingkar TV. Selamat beraktivitas kembali dan selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Pemirsa, kita akan kembali tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV.
Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, kasus pencurian inventaris milik Dinas Perhubungan atau Dishub Solo berupa barrier besi atau barikade yang hilang dicuri mulai ditelusuri pihak kepolisian. Kamera CCTV yang merekam aksi pelaku juga telah diamankan sebagai barang bukti untuk melakukan penyelidikan. Kasus pencurian barrier besi atau barikade di sejumlah lokasi yang ada di Solo kini masih dalam penanganan aparat kepolisian. Guna mengungkap siapa pelaku pencurian tersebut, petugas tengah memeriksa rekaman CCTV dari Dishub Solo. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Dishub Solo telah melaporkan kasus pencurian ratusan barikade ke pihak berwajib. Selain itu, pihak Dishub juga menyerahkan rekaman kamera CCTV yang merekam aksi pelaku saat mencuri ratusan barikade yang ada di jalanan kota Solo. Meski begitu, Kasat Reskrim Polresta Solo Kombol Johan Andika mengatakan bahwa pihaknya masih akan melengkapi bukti dengan menelusuri rekaman CCTV, baik di ruang CC Room milik Dishub maupun dari ruang TMC milik kepolisian. Untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tapi saya lihat kayaknya ada beberapa TKP, nanti hasil pemeriksaan nanti akan kita ketahui TKP-nya ada di mana saja, titiknya di mana saja, mengetahui totalnya. Nanti kedepannya kita juga akan mengirimkan surat panggilan kepada salah satu dinas yang dimaksud untuk kita mintai keterangan. Pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, baik dari pihak dinas maupun saksi yang sehari-hari berada di sekitar barrier tersebut. Terkait mobil yang digunakan, pelaku menggunakan plat merah. Untuk sementara, polisi menduga bahwa plat nomor yang digunakan adalah palsu. Sebab dari hasil keterangan sementara, pihak Dishub sudah memiliki armada maupun petugas khusus yang mengambil barrier atau barikade. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kabar gembira datang untuk warga Solo yang sudah lama tak melihat acara Grebek Sudiro sejak tahun 2020 lalu. Pada Januari 2023, Festival Budaya Grebek Sudiro akan kembali digelar setelah sebelumnya vakum pada 2020 hingga 2022 akibat pandemi. Festival Budaya Grebek Sudiro akan kembali digelar pada Januari 2023. Acara ini kembali digelar usai ditiadakan sejak tahun 2020 lalu karena pandemi COVID-19. Festival budaya yang menjadi simbol akulturasi budaya Cina dan Jawa ini akan dihelat mulai 10 hingga 30 Januari 2023 dengan tema merajut harmoni dalam kebinekaan. Ketua Panitia Grebek Sudiro 2023 Arga Dwi Setiawan mengatakan bahwa Grebek Sudiro telah berlangsung 14 tahun dan memberi warna serta identitas kota Solo sebagai kota budaya. Bahkan festival budaya ini juga telah menjadi agenda pariwisata yang khas di kota Solo. Pada gelaran tahun ini berbagai rangkaian acara diantaranya wisata perahu hias, umbul mantram, pesta seni, bazar potensi UMKM, karnaval budaya, serta pentas harmoni Sudiro dan kembang api akan menghiasi Grebek Sudiro tahun 2023. Acaranya kita awali dengan acara umbul mantram yang berpusat di Kelurahan Sudiro Rajan. Nanti akan ada arak-arakan juga, ada beberapa judang yang akan kita perebutkan dengan tradisi Jawa, dan untuk
itu sendiri kita nanti akan bekerja sama dengan Padepokan Keris Brojobuwono untuk prosesi arak-arakan dan doanya. Dan untuk berikutnya di puncak acaranya kita Karnaval Budaya di tanggal 15 Januari 2023. Itu nanti akan berpusat di kawasan Tugu Jam Pasar Gede. Adapun untuk Karnaval Budaya tahun ini kita akan ada pembagian kue keranjang atau sebar kue keranjang, yaitu kurang lebih 4.000 kue keranjang. Dan untuk kesenian sendiri kita yang terkonfirmasi sekarang sekitar 48, nanti mungkin akan bisa bertambah. Dan untuk pesertanya yang sudah terkonfirmasi sekitar 1.550 peserta. Arga menambahkan bahwa tahun ini Grebek Sudiro ditingkatkan melalui konsep budaya nasional. Adanya bantuan dana pengembangan dari pemerintah Kota Solo dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan Grebek Sudiro menjadi event berskala internasional. Beragam representasi budaya lokal di Indonesia juga akan dihadirkan dalam Karnaval Budaya yang diselenggarakan pada 15 Januari mendatang, dengan melibatkan 1.550 peserta yang menampilkan beragam kesenian. Selain itu, pihaknya juga melibatkan pelaku UMKM, PKL Pasar Gede, dan pedagang asongan yang akan mengisi bazar. Setidaknya ada sekitar 290 pelaku usaha yang terlibat dalam perhelatan ini. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi mengenai Festival Grebek Sudiro, kami telah terhubung dengan rekan Raditya Hermansyah langsung dari Kota Solo. Ya Radit, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi menjelang Festival Grebek Sudiro 2023, Radit? Gimana? Radit, bisa mendengar saya? Ya. Ya, saat bisa ini Anda gambarkan bagaimana berada situasi menjelang Festival Grebek Sudiro 2023? Ya, saat ini saya berada di Pasar Gede Solo, di depan Pasar Gede. Untuk situasi terkini, aktivitas sudah cukup padat ya untuk arus lalu lintas, dan warga masyarakat juga cukup banyak yang berdatangan untuk datang ke sini menjelang acara Grebek Sudiro. Untuk kegiatan Grebek Sudiro sendiri nantinya akan berlangsung pada Minggu 15 Januari 2023 nanti, seperti itu. Ya, apa saja rangkaian acara festival dari Grebek Sudiro ini, Radit? Untuk rangkaian acara nanti diantaranya ada berbagai macam hiburan ya, seperti wisata perahu, kemudian umbul mantram, pesta seni, bazar potensi UMKM, serta karnaval budaya dan pentas harmoni Sudiro dan kembang api akan menghiasi Grebek Sudiro pada tahun ini, seperti itu. Ya, adakah protokol yang harus ditaati untuk mengikuti festival ini, dan apakah diterjunkan untuk keamanannya, Radit? Untuk protokol sendiri tidak ada ya, seperti anjuran pemerintah kemarin bahwa PPKM telah dicabut dan masyarakat diperbolehkan untuk datang untuk melakukan aktivitas seperti biasa, namun dihimbau untuk menggunakan masker apabila kondisi badan sedang tidak fit atau kurang sehat, seperti itu. Baik, bisa Anda informasikan kepada pemirsa festival ini nantinya akan berpusat di titik mana saja? Terkait gelaran atau festival budaya Grebek Sudiro nanti, acara ini akan berlangsung mengelilingi sekitaran Kelurahan Sudiro Prajan, yang kemudian akan berakhir di depan Pasar Gede Solo. Di akhir acara nanti akan dilakukan pembagian kue keranjang seperti biasa kepada warga masyarakat untuk menutup acara tersebut. Ya. Baik, terima kasih rekan Raditya Hermansyah melaporkan langsung dari Kota Solo terkait Festival Grebek Sudiro 2023. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami juga masih akan kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Tergenang banjir sejak 31 Desember, kini Terminal Jati tidak bisa dilintasi. Ketinggian air telah mencapai 40 cm sehingga agen dan bus tidak bisa masuk ke terminal. Oleh karena itu, langkah pemberangkatan penumpang di tepi jalan jadi alternatif terkini. 30 desa yang tersebar di 5 kecamatan tergenang banjir. Fasilitas umum seperti Terminal Jati ikut terendam air sehingga aktivitas lalu lintas bus lumpuh total. Indarto selaku Kepala Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Jati mengungkapkan, ketinggian air kini sudah mulai surut. Kemarin ketinggian air mencapai 50 cm, turunnya genangan dipengaruhi oleh debit air di Dukuh Tanggul Angin, namun hingga kini bus belum bisa beroperasi di terminal. Sementara itu, langkah yang bisa diambil yakni memberangkatkan penumpang di tepi jalan. Antisipasi kemacetan juga sudah disiapkan dengan menerjunkan satu tim yang berjumlah 6 orang untuk mengatur sirkulasi di terminal sehingga bus nggak bisa operasional, sampai sekarang, sehingga agen-agen, kemudian ada juga warung itu kalau sore itu bis dioperasionalkan di penjemputan di luar terminal di arah kota Jalan Wakil dia itu karena memang nggak bisa masuk di area terminal ya di situ. Cuman kita nanti ada petugas yang mengatur di sana supaya arus lalu lintas tidak terlalu jadi kemacetan. Jumlah penumpang cukup signifikan di libur Natal dan Tahun Baru. Meski begitu, para agen mengeluhkan lokasi pemberangkatan, mengingat jumlah penumpang yang tidak berpusat dan bis tidak bisa berhenti terlalu lama. Banyak sekali keluhannya kita, tenaga kita terkuras banyak. Kita nggak bisa istirahat, terus apalagi kalau pas hujan gitu penumpang kan terus menyebar. Kita untuk koordinasi penumpang kan agak mengalami masalah, jadi penumpang nggak bisa satu titik gitu loh, menyebar, akhirnya bisa dibilang semeraut. Para agen berharap para penumpang langsung berkumpul di tenda darurat yang didirikan supaya pemberangkatan tetap sesuai jadwal serta tidak mengganggu arus lalu lintas di lokasi. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Sudah 10 hari dengan cekungan di Kabupaten Kudus tergenang banjir. Sebanyak 43.000 lebih jiwa terdampak dan sebanyak 1.128 mengungsi di 11 posko yang disediakan. Dan hal ini melalui rapat koordinasi bersama, Bupati Kudus Hartopo meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus melakukan koordinasi dengan pihak swasta untuk kelangsungan kebutuhan logistik bagi warga masyarakat yang terdampak. Genangan air di Kudus belum surut, ditambah lagi pintu nomor 8 Bendung Wilalung dibuk. Hal ini menjadikan beberapa daerah barat seperti Desa Setro Kalangan, Banget, dan Kaliwungu terjadi penambahan air, sehingga ketinggian bertambah 30 cm. Hal ini memantik Bupati Kudus HM Hartopo untuk berkoordinasi dan mengevaluasi penanganan banjir. Pihaknya meminta BNPB berkoordinasi dengan swasta, mengingat stok logistik tersisa 1,2 ton beras yang hanya mencukupi kebutuhan makan 1 minggu para warga di posko. Selain itu, normalisasi baru terselenggara secara swadaya oleh pemerintah dan masyarakat dengan membuat pagar dari karung yang diisi tanah supaya air tidak terus melimpas. Terkait gaya PKPLH, terkait masalah urusan sampah, dan memang normalisasi tidak bisa kita laksanakan langsung dengan BPWS, kita banyak swadaya ya, antara masyarakat dengan pemerintah, dan ini pun PKPLH berperan penuh dalam hal ini. PUPR juga punya peran yang luar biasa karena memang harus semua memantau tanggul, infrastruktur yang ada. Makanya perhubungan sekarang ini kan untuk masalah LPGU yang harus menangani juga ikut terlibat langsung di dalam sana. Tapi kalau yang tidak terlibat langsung ikut serta memberikan partisipasi. Ya. Dana TT sementara ini kalau memang belum ada yang minta ya belum terpakai. Nah, dari Pak Eko sendiri yang sebagai bendahara itu kan menunggu. Kalau memang ada permohonan minta, ya tentunya nanti akan dikasih. Harus mengajukan dulu. Dan itu ada persyaratannya. Paling proses setelah 2 minggu bisa. Ini pun akan saya menunggu draftnya. Kita akan buatkan pergub supaya lebih cepat untuk pengambilan. Jalan yang rusak pakai dana TT gitu bisa nggak Pak? Bisa. Untuk kebencanaan bisa. Yang bolong-bolong. Untuk kebencanaan bisa. Pokoknya untuk kebencanaan, untuk bikin video, untuk dampak banjir, pokoknya dampak bencana bisa. Untuk Pihaknya juga mengusulkan 2 embung yang rencananya berlokasi di daerah Mejopo dan Kaliwungu kepada pemerintah daerah supaya ketika musim penghujan bisa untuk penampungan air dan menjadi sumber irigasi sawah. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui penanganan bencana banjir di Kabupaten Kudus dan bagaimana rakor tadi digelar, kami telah terhubung dengan rekan Mutia Parasti langsung dari Kabupaten Kudus. Ya Mutia, sejauh ini bagaimana upaya penanganan banjir di Kabupaten Kudus? Ya baik, Amanda dan pemirsa, dapat kami laporkan tepatnya kami sedang berada di halaman kantor Kabupaten Kudus. Kemudian untuk penanganan banjir di Kudus sendiri, di sini sudah disediakan giat evakuasi di 11 titik posko bencana yang di sana cukup banyak warga yang mengungsi, namun juga banyak juga warga yang memilih untuk tinggal di rumah mereka masing-masing untuk menjaga harta benda mereka. Kemudian 15 titik dapur umum juga disediakan untuk memasok kebutuhan logistik baik untuk posko bencana, kemudian juga untuk mengirim makanan ke warga yang menunggu di rumah mereka masing-masing. Kemudian kolaborasi dengan pihak swasta mengenai pompa untuk menyedot air juga dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Kudus. Selain itu juga penambahan 1 pompa milik pemerintah kabupaten, namun yang dari 2 pompa kemudian bertambah 1 pompa baru, 1 pompa lama mengalami kerusakan. Amanda. Ya Mutia, terkait rakor yang telah digelar ini, siapa saja yang hadir dalam rakor tersebut, Mutia? Ya baik Amanda, untuk rakor hari ini tadi terkait evaluasi penanganan bencana, seluruh OPD di lingkungan Kabupaten Kudus turut hadir beserta seluruh camat Kabupaten Kudus. Namun kami juga sempat mewawancarai Bupati Kudus terkait setelah rapat evaluasi tadi. Berikut wawancara kami untuk Anda. Ya saya sesalkan
Saya sesalkan karena Sekda itu kan kepala UPD di sini, ya. Kepala UPD di sini. Ya, gimana? Ya, kepala BPD justru malah itu. Tadi terkait langsung. Nah, kita undang. Sering sudah kita undang tapi tidak hadir. Artinya ini kan lebih mengabaikan untuk perintah pimpinan dalam hal ini. Pernah dibebani tugas apa, Bang? Tidak pernah. Kita bebani sebagai koordinator aja. Ya, koordinator. Sekda tempatnya di sini. Kalau izin keluar sudah kita perintahkan, sudah kita buat form. Justru yang suruh buat edaran itu adalah Pak Sekda terkait kalau semuanya kalau keluar dari kantor harus ada izin lewat form. Dampaknya mengenai apa namanya jalannya koordinasi ke pimpinan lain gimana Pak Desa? Ya, nah masalah itu sih kita tidak tahu. Nah, untuk pimpinan yang lain biasanya langsung ke saya langsung kita instruksikan langsung. Tapi untuk yang Sekda bagaimana? Tapi kehadirannya tuh sering kita undang seperti melangkah seperti ini. Justru sekarang ini keluar kantor pun tanpa izin. Ya, ini harapan kami, ini bukan untuk pencitraan di sini, tapi ini kita kerja real, urusan masalah bencana, banyak saudara-saudara yang terdampak, banyak saudara-saudara yang saat ini sangat ya luar biasa lah, banyak mengakibatkan kerugian-kerugian material. Tentunya dalam hal ini bagaimana pemerintah daerah tuh punya tanggung jawab besar. Ya Mutia, apakah artinya memang Sekda saja yang tidak hadir dalam rapat koordinasi tersebut? Baik Amanda, seperti yang kami laporkan tadi di wawancara tadi, bahwasanya pada hari ini di rapat evaluasi penanganan bencana, Bupati Kudus cukup menyesalkan terkait ketidakhadiran dari sekretaris daerah, mengingat untuk ketidakhadiran maupun meninggalkan kantor seharusnya ada perizinan maupun pengisian form untuk meninggalkan kantor. Kembali ke Amanda. Ya Mutia, apakah ada imbauan dari Bupati untuk pihak-pihak terkait yang turut serta berkontribusi dalam penanggulangan bencana banjir, Mutia? Ya baik Amanda, untuk imbauan dari pihak Bupati Kabupaten Kudus sendiri meminta untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk sama-sama memberikan yang terbaik untuk penanganan bencana banjir ini, seperti halnya untuk BNPB yang diminta untuk berkoordinasi kepada pihak swasta yang berkaitan dengan logistik, mengingat untuk saat ini kebutuhan logistik stoknya untuk stok berasnya tersisa 1,2 ton, dan ini hanya cukup untuk kebutuhan di posko maupun di rumah-rumah warga yang bertahan, yakni untuk 1 minggu. Jadi Bupati meminta kepada BNPB dan pihak-pihak terkait untuk bersinergi untuk menangani bencana banjir ini. Kemudian beliau juga mengapresiasi dari PUPR, PKPLH, kemudian untuk normalisasi sendiri juga belum bisa dilakukan bersama BWWS. Dan normalisasi diupayakan secara swadaya oleh pemerintah dan masyarakat dengan membangun tanggul-tanggul dari kantong-kantong yang diisi oleh tanah dan ditaruh di tempat-tempat untuk menghalangi hadirnya air. Dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk kedepannya tidak membuang sampah sembarangan maupun di sungai, supaya di aliran sungai sendiri tidak dipenuhi oleh sampah-sampah dari masyarakat. Amanda. Ya baik, terima kasih Mutia Parasti melaporkan langsung dari Kabupaten Kudus dan selamat kembali bertugas. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV.
Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Saat ini Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Korban banjir di Perum Gria Rawasari Permai masih kekurangan air bersih akibat banjir yang menerjang wilayah Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Warga mengaku masih kesulitan untuk membersihkan rumah-rumah mereka karena air yang sangat terbatas. Berbeda dengan korban banjir di Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang mulai hari ini sudah terairi air dari PDAM. Warga Perumahan Gria Rawasari Permai di Kelurahan Rawasari masih kekurangan air. Warga mengaku PDAM di perumahan tersebut masih mati dan hanya mengandalkan air bersih bantuan dari mobil tangki yang terbatas. Akibatnya warga masih kesulitan untuk membersihkan rumah-rumah mereka dari lumpur sisa-sisa banjir yang menerjang. Salah satu warga Perumahan Gria Rawasari Permai, Rofik, saat ditemui Lingkar TV mengaku berharap bantuan air lebih diperbanyak agar dapat membersihkan rumah mereka. Mengingat jumlah rumah yang ada di Gria Rawasari Permai cukup banyak, oleh karenanya perlu air yang banyak pula. Jadi kalau ini bersih-bersih rumah pakai air apa Pak? Sementara pakai tidak ada air, kita harus bantuan dari apa itu? Kadang batu, karena ya kalau satu hari hanya 2 tangki toh. 2 tangki ini lokasinya lebar. Berarti kurang Pak ya? Ya, ini berarti ada bantuan lagi, terutama air bersih. Lebih lanjut, Rofik mengaku harus membeli air galon untuk mandi karena ketersediaan air yang minim di Perumahan Gria Rawasari Permai. Dengan hal ini, ia berharap Perum Gria Rawasari Permai dapat segera terairi air dan warga dapat segera membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur banjir bandang kemarin. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Warga korban banjir di Perumahan Dinar Indah Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, hingga kini belum kembali menempati rumah mereka. Mereka lebih memilih menginap di pengungsian terlebih dahulu karena masih ada potensi banjir susulan. Warga mengaku masih menunggu perbaikan tanggul sungai yang jebol selesai. Meski banjir sudah surut, warga korban banjir di Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, hingga kini belum kembali menempati rumah mereka. Warga lebih memilih menempati di pengungsian terlebih dahulu sambil menunggu perbaikan tanggul sungai yang jebol selesai. Warga mengaku masih ada peringatan dan ketakutan akan banjir susulan yang berpotensi datang lagi. Oleh karenanya, warga korban banjir masih memilih untuk tinggal di pengungsian. Warga pulang ke rumah mereka hanya untuk membersihkan rumah mereka dari lumpur serta menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Nunggu sana biar bersih dan nunggu tanggulnya biar bersih. Tapi ada penanggulangan tanggul sementara. Tapi tetap takut Mas ya, tanggulnya kan sementara.
Ya pasti mas, cuman ya berdoa. Saat ini tanggul sungai yang jebol sepanjang sekira 20 meter sedang diperbaiki sementara oleh petugas. Tanggul dibuat sementara untuk menanggulangi banjir datang kembali. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Sihrianung, yang memantau perbaikan tanggul sementara di Perumahan Dinar Indah mengungkapkan telah mengerahkan 5 tim dalam pembangunan tanggul sementara ini. Sementara ini sudah aman Pak ya? Diharapkan aman, itu aman, kasihan Pak. Karena untuk sementara tanggul ini bisa menahan. Untuk program kedepannya Pak? Terus kedepannya saya sudah minta ada tim untuk mendesain. Desain membuat tanggul. Permanennya kira-kira kapan Pak? Permanennya kita desain dulu. Desain dulu. Terkait bantuan sendiri, terlihat bantuan datang silih berdatangan untuk membantu korban banjir di Perumahan Dinar Indah Semarang. Warga berharap tanggul permanen dapat segera dibangun dan warga dapat segera tenang kembali ke rumah mereka. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi pasca banjir menerjang Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, kita telah terhubung dengan rekan Fajar Mukti melaporkan dari Kota Semarang. Ya Fajar, bisa Anda informasikan di mana Anda saat ini melaporkan dan bagaimana kondisi di sana? Baik Amanda dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah warga, begitu di dekat Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Metese, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dapat kami laporkan dari lokasi bahwa tadi saya ke pengungsian, begitu banyak para pengungsi ini yang belum kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka lebih memilih di pengungsian karena memang mereka masih takut begitu untuk kembali di rumah mereka masing-masing karena masih ada himbauan untuk di pengungsian lebih dulu karena berpotensi akan kembali hujan dan dikhawatirkan akan kembali banjir. Mengingat tanggul saat ini memang masih dibangun tanggul sementara, begitu belum ada tanggul permanen. Nah, ini membuat warga masih agak takut begitu untuk kembali ke rumah masing-masing karena dikhawatirkan banjir akan datang kembali. Dan warga hanya kembali ke rumah mereka di siang hari itu hanya untuk membersihkan rumah-rumah mereka dari lumpur. Dan setelah itu mereka lebih memilih kembali ke masjid di tempat pengungsian. Begitu Amanda. Fajar, sebenarnya apa alasan utama masyarakat lebih memilih untuk tetap di pengungsian daripada untuk pulang ke rumahnya? Baik, karena memang Amanda, para pengungsi ini belum yakin begitu dengan tanggul yang dibuat ini, karena tanggul yang dibuat ini memang tanggul sementara yang terbuat dari bambu dan juga sak berisi limbah batubara. Nah, ini membuat warga khawatir dan tidak tenang begitu jika harus kembali ke rumah mereka karena dikhawatirkan dari BMKG juga mengingatkan kepada warga masih ada potensi terjangan banjir ini sampai besok tanggal 10. Gitu Amanda. Ya Fajar, bisa Anda informasikan bagaimana kondisi kesehatan para pengungsi di sana, Fajar? Baik Amanda, untuk kesehatan sendiri tadi saya sudah bertanya dengan salah satu penjaga di posko kesehatan dari puskesmas setempat bahwa memang kesehatan dari warga memang sudah sehat, tidak ada penyakit berarti ada keluhan seperti gatal-gatal, kemudian namun petugas kesehatan ini mengungkapkan lebih banyak orang yang datang ke posko kesehatan itu karena kecelakaan dalam pembersihan rumah mereka, seperti terluka karena menginjak sesuatu tajam begitu saat pembersihan rumah. Amanda. Ya baik, apakah sudah ada bantuan yang turun dan sebenarnya apa saja bantuan yang dibutuhkan oleh warga, Fajar? Baik Amanda, untuk bantuan sendiri silih berdatangan dari banyak donatur dan relawan, termasuk pembersihan rumah ini juga banyak relawan yang datang begitu, dan bantuan dirasa masyarakat cukup karena memang segala kebutuhan sudah terpenuhi, hanya saja masyarakat tidak bisa atau masih takut begitu untuk kembali ke rumah mereka masing-masing karena tanggul ini masih tanggul sementara. Terima kasih Fajar Mukti melaporkan langsung dari Kota Semarang. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian Jateng hari ini. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
Indonesia telah berjuang